Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas hasil presentasi kami, yaitu proses penyambungan pada logam. Perkenalkan, nama saya Taruna Muda Muhammad Qasim Habibi, Notar 2201227. Perkenalkan, nama saya Taruna Muda Satria Agil Musaudin, Notar 2201376. Perkenalkan, nama saya Widya Emma Fauzi, Notar 2201412. Perkenalkan, nama saya Taruni Muda Tiani Destiani, Notar 2201399. Di sini, saya akan membahas mengenai definisi penyambungan logam. Jadi, penyambungan logam adalah suatu proses yang dilakukan untuk menyambungkan dua bagian logam atau lebih, baik logam yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Secara umum, jenis-jenis sambungan logam terdiri dari satu, sambungan lepas, dan yang kedua, sambungan tetap. Sambungan lepas adalah jenis sambungan yang dapat dilepas atau dibuka tanpa merusak konstruksi atau bagian benda yang disambung. Sambungan lepas banyak digunakan pada proses sambung merbaut, sambungan pasak, dan kopling. Sedangkan sambungan tetap adalah jenis sambungan yang tidak dapat dilepas atau dibuka tanpa merusak konstruksi atau bagian benda yang disambung. Sambungan tetap banyak digunakan pada sambungan las, sambungan lipat, dan sambungan Kelly. Selanjutnya, jenis-jenis teknik proses penggabungan lembaran logam. Yang pertama ada folding atau tape joint, yaitu kedua lembaran logam tersebut dihubungkan satu sama lain dengan cara melipat atau membengkokkan tape berupa gesper dan celah penjepit. Yang kedua ada self-clinching, yang disebut self-riveting adalah menggunakan deformasi timbal balik antara lembaran logam untuk menyelesaikan fiksasi timbal balik. Yang ketiga ada screw joint atau fasteners, yaitu penggunaan skrup self-tapping untuk langsung mengetukkan benang pada lembaran logam, sehingga sangat baik dan dapat dibongkar. Ada pulling rivet. Riveting dilakukan di lubang yang sesuai dengan dua bagian, dan pistol rivet digunakan untuk menarik rivet untuk memperluas dan merusak selongsong rivet luar. Yang kelima, pressing rivet. Proses pressing rivet menekan mur atau grip sekrup terhadap lembaran logam dan dapat dikawinkan dengan mur atau sekrup luar yang sesuai. Yang keenam, welding joint. Melelehkan bahan lembaran logam lokal di kepala pengelasan untuk menyelesaikan sambungan lembaran logam. Di sini ada proses penyambungan logam dengan dua cara. Ada proses penyambungan secara pengelasan dan proses penyambungan secara pematrian. Proses penyambungan secara pengelasan. Las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau logam paduan yang dilaksanakan dengan keadaan cair. Pengelasan adalah suatu proses menyambung logam secara permanen dengan memanaskan logam tersebut sampai mencapai titik cair, dengan atau tanpa pemakaian tekanan, dan dengan atau tanpa penggunaan bahan pengisi. Ada kelebihan dan kekurangan sambungan dengan pengelasan. Kelebihannya ada yaitu efisiensi sambungan yang baik dapat digunakan pada temperatur tinggi. Yang kedua, tidak ada batas ketebalan logam yang akan disambung. Yang keempat, geometri sambungan yang lebih sederhana dengan kedapan udara, air, dan minyak yang sempurna. Dan yang kelima, ada batas mulur lebih baik. Kekurangannya ada, yaitu terjadinya distorsi dan perubahan bentuk atau deformasi oleh pemanasan pendinginan cepat. Yang kedua, kualitas logam las berbeda dengan logam induk. Yang ketiga, kerusakan bagian dalam sambungan las sukar dideteksi. Yang keempat, tegangan sisa termal dari pengelasan dapat menyebabkan kerusakan atau retak pada bagian las. Yang kelima, masalah dalam disassembling. Kemudian ada macam-macam sambungan las. Ada beberapa jenis sambungan dan bentuk kampuh yang digunakan pada pengelasan, baik pengelasan pelat maupun pengelasan pipa. Pada dasarnya, sambungan las dibagi menjadi sambungan tumpul, sambungan T, sambungan sudut, dan sambungan tumpang. Sebagai perkembangan dari sambungan dasar tersebut ada sambungan silang.
sambungan dengan penguat, dan sambungan sisi. Ya, berikut ada beberapa contoh dari sambungan tumpul, sambungan sudut, sambungan sisi, sambungan dengan penguat, sambungan tumpang, sambungan silang, dan sambungan T. Kemudian ada proses penyambungan secara pematrian. Salah satu cara penyambungan bahan logam adalah pematrian dengan di bawah pengaruh penyaluran panas dengan pertolongan tambahan logam ataupun campuran logam yang mudah melebur atau patri. Dan titik leburnya berada di bawah titik lebur bahan dasar benda kerja yang akan disambungkan pada saat proses. Bagian benda kerja yang akan disambungkan tidak ikut melebur, melainkan hanya terjaring oleh patri yang meleleh. Dan sambungan akan terjadi akibat lekatan erat patri pada bidang pematrian dan tidak dapat dilepaskan tanpa perusakan. Bahan penyambungan pada logam. Yang pertama adalah jenis las yang umum digunakan adalah las listrik, las gas, dan las tumpul. Kemudian ada sekrup dan mur, baut dan mur untuk mengikat dua logam yang akan disatukan. Teknik ini digunakan untuk penyambungan yang harus bisa dibongkar pasang. Kemudian ada perekat. Bahan perekat seperti lem atau epoksi. Teknik ini umum digunakan pada logam yang tidak dapat dilas atau jika las tidak diinginkan. Solder, teknik penyambungan dengan memanaskan logam hingga suhu di bawah titik leburnya dan mencairkan logam pengisi untuk mengisi celah antara dua logam yang akan disatukan. Teknik ini umum digunakan pada logam tipis atau logam yang tidak dapat dilas dengan mudah. Rivet, teknik penyambungan dengan menggunakan paku baja atau logam yang ditembakkan ke dalam dua atau lebih lapisan logam yang akan disatukan. Teknik ini umum akan digunakan pada struktur logam yang membutuhkan kekuatan yang tinggi dan harus bisa dibongkar pasang. Dalam konstruksi bangunan, transportasi, manufaktur, interior, dan lain sebagainya, biasanya diperlukan sambungan untuk menyatukan suatu komponen, khususnya komponen logam. Biasanya, sambungan yang digunakan adalah dengan metode pengelasan. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Menyambung dalam bidang transportasi, yang pertama adalah menyambung panel-panel pada bodi pesawat terbang, pengelasan pada perkapalan, biasa digunakan untuk las knalpot atau dalam restorasi mobil. Yang keempat, pemasangan sambungan rel kereta api. Dalam bidang industri, yang pertama, penyambungan logam pada pembuatan ketel uap industri. Yang kedua, penyambungan logam pada tangki. Yang ketiga, pembuatan barang-barang rumah tangga. Yang keempat, pengelasan pada industri minyak. Pada bidang konstruksi, yang pertama penyambungan logam dalam pembuatan jembatan, yang kedua pengelasan dalam keperluan rangka baja seperti atap dan dinding bangunan. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih, Beh. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.